Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pekan 11 ini. Kepada teman-teman semua, terima kasih karena telah mengikuti PKM kami. Semoga apa yang akan kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelumnya saya izin perkenalan diri. Nama saya Putri Khairunisa. Saya dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam. Di mata kuliah hadis ini kami izin membagikan sedikit ilmu yang telah kami dapat dari dosen kami, dari Bu Haji Debibik LC. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perbedaan Al-Quran dengan hadis. Mohon maaf. Saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai presentator pertama. Dan saya izin memperkenalkan teman saya Naila Nurjahrania sebagai presentator kedua. Lalu ada Nur Siti Rahmayanti sebagai presentator ketiga. Untuk mempersingkat waktu, materi akan kami mulai. Baik. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran. Sebelum membahas perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah, alam murtazal. Sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti Al-Qalamul Mu'azzizul Manazzalu 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu anhu bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yang artinya Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis, baik hadis nabawi atau hadis qudsi, itu bukan mukjizat. Lalu, Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia, sedangkan hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Lalu, Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir atau secara berturut-turut, sedangkan hadis diriwayatkan secara ahad dan secara mutawatir. Al-Quran, salah satu surah dalam Al-Quran itu wajib dibaca dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Sedangkan hadis manapun tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Lalu, Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi. Dan sedangkan hadis nabawi itu lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Lalu, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis adalah ketika kita membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Tetapi ketika kita membaca hadis itu tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Selanjutnya, ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bayan takrir atau bayan takkid.
Yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir itu terdiri dari 3 bagian. Ada tafsil al-mujmal, ada taksyih al-am, ada takkid al-mutlaq. Terus yang ketiga ada bayan tasrih. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan takrir atau bayan takkid. Yang artinya itu bayan takrir adalah berfungsi sebagai hadis memperkuat Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat ada pada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu ada perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu ada perintah haji dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Lalu hadis memperkuat Al-Quran. Sebagai contoh ada hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bayan takrir ini berfungsi sebagai hadis itu memperkuat Al-Quran, jadi menjelaskan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama, Nur Siti Rahmayanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Putri Hoyrunisa. Saya akan melanjutkan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu bayan tafsir. Hadis menaf Al-Quran. Yang pertama, tafsir al-mujmal atau hadis memperinci Al-Quran yang global. Al-Quran, contohnya gini, dalam Al-Quran perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Dalam hadis terdapat hadis yang berbunyi sholu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihat sholat. Kemudian ada contoh hadis lagi yang berbunyi hatu rub'a amwalikum, yang artinya berikanlah 2,5% dari hartamu. Itu. Kemudian slide selanjutnya. Bentar. Sok ada gak? Kemudian yang kedua, tahkin al-am, yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Al-Quran dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 jelaskan bahwasanya anak kandung mendapatkan warisan. Namun di dalam hadis terdapat hadis yang berbunyi nahnu ma'asyiral anbiya ila nurasu ma tarakna sadaq, yang artinya kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi la yarisul qatilu minal maqtuli syai'a, yang artinya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh sahabat Naila Nur Zahrania. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bayan tafsir, tentang takdir al-mutlaq. Hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Kalau Al-Quran itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah tangan yang berbunyi wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Artinya pencuri lelaki dan perempuan, maka patah tangan mereka.
Kalau hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikarenakan hukuman potong tangan. Sari la tuqta'u yadu sariqi ila fi rubai dinarin fasoida. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Boleh diganti. Kemudian bayan tasyri'i itu hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Hadisnya itu Rasulullah bersabda, "Urima libasul hariri wad dahabi ala dzukuri ummati wa uhilla liinatihim." Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalal bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lain, Rasulullah bersabda, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil umuril ahliyati fa innaha rijsun." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mungkin sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, materi yang kami sampaikan sudah selesai mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand saja. Hanya 3 penanya ya. Aku mau nanya boleh? Silahkan Teh. Apa hubungan antara Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Ada suaranya nggak? Ada. Kalau ayam. Terima kasih Teh Dea atas pertanyaannya. Selanjutnya Kaila Adia, Ya. dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan bertanya ini. Perkenalkan, saya Kaila. Bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran. Lalu, bisakah kalian menjelaskan lebih rinci mengenai persamaan antara hadis dan Al-Quran? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Kaila. Selanjutnya Teh Ristia, silakan. Ya, baik, saya mau nanya, mengapa sih Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia yang terpisahkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh semuanya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Naila Nurjahrania. Silakan. Ya, yang menjawab dari pertanyaannya Teh Dea. Kan pertanyaannya, apa hubungan antara Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam? Jawabannya itu, hubungannya adalah Al-Quran merupakan kitab Allah yang berisi tentang larangan terhadap hambanya melakukan kemaksiatan lainnya. Sedangkan hadis merupakan pelengkap dari Al-Quran yang berfungsi sebagai sunnah Rasulullah. Para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah hukum yang paling utama, sedangkan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Kesepakatan tersebut didasarkan pada Al-Quran sebagai firman Allah dan hadis berasal dari yang merupakan makhluk atau hamba Allah. Apakah dapat terjawab, Teh Dea? Iya, sudah. Makasih. Iya, makasih juga Ya, Teh. sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Siti Rahmayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, tadi saya akan pertanyaan dari Teh Rizia. Kan pertanyaannya,
mengapa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan ya? Jawabannya karena para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah yang utama dan hadis adalah yang kedua. Kesepakatan tersebut didasarkan pada Al-Quran sebagai firman Allah dan hadis berasal dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah. Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman dan sumber hukum dan ajaran Islam tidak dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Tahrisya itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Teh Kaila mengenai apa persamaan dari Al-Quran dan hadis. Jadi jawaban dari saya, persamaan dari Al-Quran dan hadis itu sama-sama bersumber dari Allah, tapi cuman penyampaiannya aja yang beda gitu. Al-Quran dan hadis, yang pertama itu alasannya, persamaannya adalah sama-sama bersumber dari Allah. Terus yang kedua, sama-sama berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Jadi, hadis dan Al-Quran itu sama-sama bersumber dari Allah, namun keduanya tidak memiliki kedudukan yang sama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang makna dan lafalnya dari Allah, sedangkan hadis maknanya dari Allah, namun pelafalan atau redaksinya dari Nabi SAW. Sebagai umat Muslim, kita tentu sudah sangat tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Hadis dan Al-Quran sama-sama berfungsi sebagai pedoman hidup yang harus kita amalkan sebagai umat Islam. Jadi kesimpulannya, persamaan antara Al-Quran dan hadis itu yang pertama, sama-sama bersumber dari Allah, terus yang kedua, sama-sama berfungsi sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana Teh Kaila, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga. Untuk yang selanjutnya akan pembacaan doa yang dipimpin oleh Muhammad Fikri Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Yakfir wa yarham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma walil faraidi muadzin wa li salati wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamasikin wa anil lagwi muridin wa fid dunya zaid bil qada'i radin wa lamai syakirin wa tahtali wa li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa lil haudi waridin wa lil jannati dakirin wa minan narin najin wa min hurin ainin mutazawizin wa min sundusin wa istabrokin wa jibadin mutalabisin wa min ta'amin labanin wa sofaini saribin bakwabi wa barik wa kasimi main. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu abu laka bi ni'mati hasanatu wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan pengajian kepada masyarakat. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan kami juga masih dalam proses belajar. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.